Monep KKN MBKM Mahasiswa Teknik Elektro di PLTMH Desa Sedau, Lombok Barat. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Desa Sedau merupakan pembangkit listrik yang didirikan oleh Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral. Terdapat 4 lokasi PLTMH di Desa Sedau, tetapi pada saat ini hanya satu PLTMH yang masih beroperasi, yaitu PLTMH Selen Ai. PLTMH Selen Ai berlokasi di Dusun Selen Ai, Desa Sedau, Lombok Barat. PLTMH didirikan pada tahun 2009 dengan daya output 25 kW. Kepengurusan PLTMH Selen Ai diserahkan dan dikelola oleh masyarakat Sedau secara swadaya. Sebagai penanggung jawab pengelolaan adalah Bapak Musbah. Kendala pengelolaan adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai skill untuk perawatan dan perbaikan pada bagian teknis, seperti penyeimbangan pembebanan fase dari daya output sistem 3 fase dari PLTMH, sistem monitoring tegangan dan arus yang kurang akurat dan lain sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi kinerja sistem. Daya PLTMH yang diserap masyarakat masih rendah, yaitu sekitar 60% dari daya terpasang, sehingga terdapat daya yang terbuang dari dummy-load. Padahal harga energi yang ditetapkan oleh pengelola cukup murah dibandingkan dengan biaya energi listrik dari PLN. Ini kan PLTMH terdiri dari 2 komponen. Yang pertama bangunan sipil, yang kedua mekanikalnya. Bangunan sipil itu terdiri dari bendung. Nah, bendung itu meninggikan posisi air. Lalu ada intek di sana untuk mengendapkan sebagian daripada kotoran-kotoran pasir. Nah, dari intek lalu dialirkan ke bak penang. Aliran itu namanya saluran pembawa. Nah, lalu ke bak penenang ini. Coba diperlihatkan yang mana bak penenangnya, ini, berapa kapasitasnya? Ini bak penenangnya. Setelah dari bak penenang? Nah, dari bak penenang lalu ke intek. Ini pipa yang besar ini namanya intek, Pak. Lalu ke turbin. Ya. Nah, itu bangunan sipilnya. Termasuk juga turbinnya itu termasuk bangunan sipil, powerhouse-nya, rumah pembangkit. Nah, terus komponen yang kedua yaitu mekanikalnya, mulai dari generator, panel, terapung ke jaringan. Teleponnya ini ya? Ya, setup-nya itu, Pak. Kalau ada kerusakan yang paling parah itu apa? Kemudian bagaimana menanganinya? Apakah ada dari dinas atau bagaimana cara mengatasinya? Jadi kerusakan yang parah. Yang paling parah hanya mengalami 2 kali, Pak. Yang pertama ada longsor tertimbun saluran sampai hampir 100 meter lah ke bawah. Yang saluran yang lawannya. Nah, kami cuma hanya melapor ke sana, Pak. Tapi penanganannya kami sendiri. Oh gitu, melapor, terus laporan diterima? Diterima. Tapi tidak ada? Kami malu, Pak, untuk mereka-reka. Kami berusaha. Ya, di waktu kemarin yang pertama itu di Kepongpol itu kami menghabiskan 8 juta. Nah, terus yang kedua di kemarin bearing rusak, menyebabkan generator agak rusak juga. Kami menghabiskan kemarin 2.300.000, tapi hanya kami melapor, Pak, ininya yang rusak. Nah, kami tangani. Berangkat dari kenyataan tersebut, mahasiswa Teknik Elektro atas nama Maria Gabriela Watu dan mahasiswa lainnya
dari prodi-prodi di lingkungan Universitas Mataram berinisiatif untuk memperpanjang KKN tematik mereka di Desa Sedau menjadi KKN MBKM selama 6 bulan semester genap TA 2021-2022. Untuk membantu penyelesaian permasalahan di Desa Sedau, khususnya mengenai peningkatan SDM dan optimalisasi operasi dari PLTMH Selen Ai. Mahasiswa KKN MBKM untuk bidang PLTMH dibimbing oleh Bapak Supriyono STMT selaku dosen pembimbing lapangan dari Prodi Teknik Elektro untuk mendampingi mahasiswa tersebut. Dengan adanya peluang listrik ini, sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan. Kemungkinan masyarakat desa itu kekurangan modal kan? Saya pikir kekurangan ide, Pak. Ide ya. Apa kekurangan ide? Kalau modal sebenarnya ini udah siap modal. Nah itu Modal udah siap. artinya kan salah satu perwakilan dari masyarakat juga. Ya. Nah, artinya ketika masyarakat itu bisa punya ide untuk berproduksi, nanti modal itu nomor 2 lah. Nomor 2 bagaimana solusinya, apakah modelnya ditawarkan ke publik terbatas, bahwa ini ada peluang yang kalau misalnya saya modal 500.000, kemudian dia bisa menghasilkan sebulan berapa, saya mendapat butuhnya berapa, kan bagi kita tidak masalah kan. Jadi itu hanya skema aja. Kalau orang ekonomi tidak masalah besar, itu bisa diatasi. Ada itu ya. Kayu itu bisa buat gaji listrik pakai untuk belang-belang dia jadi papan itu bisa. Tapi daya tinggi. Ini kan berapa ini? Ini tidak terpakai dengan kita. Tadi sudah penggorengan listrik, kompor listrik. Monef KKN MBKM sebagai cara untuk memantau proses dan luaran yang dijanjikan dalam program KKN MBKM. Monef KKM MBKM dilakukan oleh Ketua MBKM Prodi Teknik Elektro, Bapak Inyoman Wahyu Satiawan, STMSC PhD, dan tim pada hari Minggu 12 Juni 2022 dengan meninjau lokasi untuk mengetahui kemajuan program yang direncanakan dan capaian target yang sudah diperoleh. Ketua dan tim melakukan peninjauan lapangan yang didampingi oleh DPL dan mahasiswa KKN MBKM. Kira-kira apa yang sudah didapatkan, kemudian pengalaman apa yang sudah dicapai, ini yang terkait dengan baik KKN secara keseluruhan maupun tentang PLTMH masalah mekanik ya, karena saya di sini handle-nya programnya di bagian mekanik. Di sini saya belajar banyak dari mulai cara pengoperasian atau pengaktifan mesin PLTMH. Terus saya juga bisa tahu kejanggalan-kejanggalan yang bisa mempengaruhi produktivitas dari generator. Terus saya juga bisa tahu komponen-komponen dari pembangkit itu sendiri, dari turbin, penstok, manhole, dan juga voltase atau penggenang. Saya juga banyak belajar bahwa sebenarnya dalam penentuan turbin juga memerlukan perhitungan kayak debit air dan ketinggian jatuh air. Ini juga saya belajar cara menyelesaikan permasalahan seperti fase yang misalnya ada keluhan di masyarakat bahwa listrik semuanya mengalami gangguan pemadaman. Nah, itu kita mesti cari tahu dulu dia itu menarik dari fase mana listriknya. Nah, terus kita cek dari JTR, jaringan tegangan rendahnya itu pas kira-kira di mana letak titik matinya di sektor alat ukur. Nah, pasti itu permasalahan biasanya itu antara ada diskonektornya yang ngomong. Nah, itu perlu naik ke atas channel. Nah, di sini juga saya